Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sasbia, NIM 8040190325 dari kelas 01 PS7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh Ibu Natalia Damayanti pada mata kuliah kecakapan antar personil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Fenomena cyberbullying. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bullying dapat dilakukan secara fisik maupun verbal. Cyberbullying merupakan salah satu bentuk bullying yang menyentuh sisi psikologis manusia lewat serangan verbal, yang umumnya dilakukan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Parahnya lagi, sekarang ini cyberbullying dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok seseorang yang sebenarnya tidak berurusan langsung dengan si cyberbullies dan korban. Cyberbullies seakan mengumpulkan banyak massa untuk melakukan bullying terhadap korban. Hal ini dapat membuat korban semakin tertekan. Kasus cyberbullying ini marak terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri, di mana korban dari tindakan ini tidak pandang umur, tidak pandang latar belakangnya, dan seterusnya. Artinya, semua orang berpotensi mengalami cyberbullying. Cyberbullying muncul karena tidak bijaknya seseorang dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Berkat kecanggihan teknologi, menyebabkan semua orang memiliki akses internet. Di satu sisi, hal ini berdampak negatif karena dapat meningkatkan terjadinya kasus cyberbullying. Cyberbullying lebih berbahaya daripada physical bullying. Cyberbullying jauh lebih berbahaya dari stereotip bullying yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan verbal atau fisik terhadap anak-anak yang jauh lebih lemah dan kecil. Meskipun tindakan penindasan ini tidaklah terjadi secara fisik, namun memiliki efek yang lebih menghancurkan dan tahan lama. Cyberbullying dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu adanya tatap muka. Hal ini dapat memberikan keberanian tersendiri bagi anak-anak untuk melakukan hal yang tidak mungkin mereka lakukan di dunia nyata. Ditambah lagi, mereka dapat membuat fake account hanya untuk membuli seseorang di sosial media. Penggunaan internet yang masih membuat tindakan negatif yang satu ini dapat terjadi dengan cepat dan terjadi di mana saja. Pesan yang digunakan untuk menindas korban menjadi lebih merusak dari kekerasan karena bisa dilihat dan dimanipulasi oleh siapa saja. Faktor penyebab cyberbullying. 1. Sebagai wujud pembalasan atas penindasan yang diterima sebelumnya. 2. Dipicu rasa iri kepada orang lain yang akan dijadikan target cyberbullying. 3. Untuk mencari kesan keren dan tangguh. 4. Cyberbullies memiliki kepribadian tertentu sebagai cara untuk menyatakan perasaan senang untuk menyakiti korbannya. 5. Menganggap cyberbullying sebagai cara untuk menyatakan dominasi dan kekuasaannya. Cyberbullies mendapatkan kepuasan karena cyberbullying dilakukan sebagai cara untuk mengeluarkan agresi fantasi ketika online. Bentuk-bentuk cyberbullying. 1. Flaming. Perilaku berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata kasar dan frontal. Biasa dilakukan di dalam chat group di media sosial seperti mengirim gambar-gambar yang dimaksudkan untuk menghina seseorang. 2. Harassment. Perilaku mengirim pesan dengan kata-kata tidak sopan yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, SMS, maupun pesan teks. 3. Denigration. Perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. Experience. 1. Impersonation. Perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. 2. Exclusion. Perilaku dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. 3. Outing dan trickery. Outing, perilaku menyebarkan rahasia dan foto pribadi orang lain. Trickery, perilaku membius seseorang dengan tipu daya agar mendapat rahasia. 4. Cyber stalking, perilaku berulang kali mengirimkan ancaman membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi. Elemen cyberbullying. 1. Pelaku atau cyberbullies.
Karakteristik memiliki kepribadian yang dominan dan dengan mudah menyukai dan melakukan kekerasan. Pandai memanipulasi dan berkelit pada situasi sulit yang dihadapinya. 2. Atau victim. Korban yang menjadi target cyberbullying adalah mereka yang berbeda dalam pendidikan, ras, berat badan, cacat, agama, dan mereka yang cenderung sensitif, pasif, dianggap lemah, dan biasanya mereka jarang bergaul. 3. Saksi atau bystander adalah seseorang yang menyaksikan penyerangan perilaku bully pada korban. Karakteristik cyberbullying. 1. Menyiksa secara psikologis. Cyberbullying dapat menyiksa korban secara psikologis. Korban biasa mendapatkan perilaku seperti difitnah, digosipkan, penyebaran foto dan video korban dengan tujuan mempermalukan korban. 2. Cyberbullying yang dilakukan secara berulang-ulang. Umumnya dilakukan lebih sekali, kecuali jika itu diancaman pembunuhan atau ancaman serius terhadap seseorang. 3. Cyberbullying dilakukan dengan tujuan tertentu. Adapun beberapa tujuan seseorang melakukan cyberbullying adalah untuk memperlakukan korban, balas dendam, mengatasi stres dari konflik yang sedang terjadi, dan hanya untuk bersenang-senang. 4. Terjadi di dunia maya. Cyberbullying dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti jejaring sosial dan pesan teks. Dampak dari bahayanya cyberbullying. 1. Korban mengalami depresi hingga memiliki keinginan untuk bunuh diri. 2. Berdampak pada kesehatan fisik dan mental. 3. Korban dikucilkan dari lingkungan pergaulan. Kasus kematian akibat cyberbullying. 1. Suli F. Bunuh diri karena dibully oleh warganet. Sebelumnya, Suli juga kerap mendapatkan komentar jahat dari warganet, hingga membuatnya keluar dari grup yang membesarkan namanya itu. Ia juga mengakui kerap mengalami depresi akibat cyberbullying. 2. Maria Hamasaki, bunuh diri karena dibully oleh warganet lantaran ia tidak mengenakan masker di tempat umum di tengah pandemi COVID-19. 3. Gohara, bunuh diri dengan cara menghirup karbon monoksida. Penyebab bunuh diri karena depresi akibat perundungan yang dilakukan warganet. 4. Amanda Todd, pada 2012, ia bunuh diri karena ada seseorang yang menyebarkan foto tak senonohnya di internet. Apa yang dilakukan jika kita dibully di media sosial? 1. Tidak merespon. Jangan memberikan respon pada komentar atau pesan yang bersifat intimidatif, mencaci, mengejek, dan mencela. 2. Tidak membalas dendam. Tidak perlu membalas dendam secara terang-terangan. Pasalnya, pelaku bullying akan terus mencari sekutu pembuli yang baru. 3. Simpan bukti bullying. Capture bukti bullying yang diterima dari media sosial, baik berupa pesan, foto, atau komentar, agar bisa ditujukan ke pihak yang berwenang. 4. Temui pihak berwajib. Jika aksi tidak segera berhenti, laporkan ke pihak berwajib sembari membawa bukti bullying yang dilakukan. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.